Suryane sampun surup dinane mangkin mupet wis rawuh peteng ana kesenamian rebutan pekarian saliang busana. Shalom, sedang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah tutup hari bersama keluarga. Di hari ini, hari Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023. Mari mempersiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Ada dua bagian firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Bagian yang pertama dari Mazmur 98 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Ia Tuhan datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran." Dan firman Tuhan yang kedua terambil dari Wahyu pasal 15 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman." Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru-baru ini kita mengikuti sebuah tontonan yang viral di media televisi tentang salah satu kasus pembunuhan yang cukup terkenal, yang menyita perhatian banyak orang. Dan dalam putusan hakim, banyak orang bersukacita, banyak orang kemudian mengatakan bahwa keadilan telah ditegakkan. Banyak orang cukup puas dengan vonis hakim terhadap terdakwa yang melakukan rencana bahkan tindakan pembunuhan tersebut. Terlepas dari itu, kita boleh melihat bahwa ternyata untuk sebuah kejahatan, untuk sebuah perbuatan yang melawan hukum, selalu harus berhadapan dengan ganjaran yang jelas. Bagaimana dengan kehidupan kita di hadapan Allah? Tentu tidak ada juga daripada kita yang akan lepas dari tuntutan hukum Allah ketika kita melakukan apa yang salah di mata Allah. Pemazmur dan juga kitab Wahyu, penulis kitab Wahyu, sama-sama memberikan sebuah pernyataan kepada kita sekalian. Bagian yang pertama adalah sebuah pernyataan bahwa memang hanya Tuhanlah satu-satunya hakim yang adil, yang akan menghakimi dunia dan bangsa-bangsa dengan kebenarannya. Dan oleh karena itu, maka semua bangsa akan memiliki rasa takut akan Allah, sebab Allah menyatakan penghakiman dalam kebenaran yang tidak terbantahkan. Karena itu, penghakiman Allah bukan menakutkan, tetapi justru menjadi sebuah hal atau sebuah tindakan yang akan mendatangkan sukacita dan kepujian dari bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam praktik kehidupan kita setiap hari, jika ada sebuah kesalahan dilakukan, pasti akan ada resiko atau ada dampak, ada ganjaran atau ada hukuman terhadap kesalahan tersebut. Supaya apa? Membuktikan bahwa kehidupan itu adalah adil. Demikian juga dengan perjalanan kehidupan kita. Ketika kita melakukan apa yang salah di mata Tuhan, kita tidak akan pernah bisa lari dari penghukuman Allah. Lalu bagaimana caranya supaya kita bebas daripada penghukuman Allah? Dalam dua bagian firman Tuhan ini menyiratkan kepada kita, ada cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa terbebas dari penghukuman Allah, yaitu bahwa ada tersedia waktu untuk mengampuni, waktu untuk kita memohon ampun dari Allah dan dari kita. Ketika kita berbuat salah dan kita mengakui kesalahan kita, Allah melihat kesungguhan hati kita, dan Dia akan mempertimbangkan, bahkan akan memberikan kepada kita pembebasan dari hukuman atas dosa-dosa kita. Setiap orang yang melakukan kesalahan dan tidak mengakuinya, dia akan lepas dari hukuman Allah. Namun setiap orang yang melakukan kesalahan dan mau mengakuinya,
dia pasti akan mendapatkan belas kasihan Allah. Itulah yang membuat sehingga bangsa-bangsa akan bersukacita, sebab penghakiman Allah adalah penghakiman di atas kebenaran yang sejati. Dalam perjalanan kita di bulan Februari ini, kita sudah menjalani kehidupan selama 27 hari, dan tertinggal 1 hari lagi sebelum kita akan mengakhiri bulan Februari dan masuk kepada bulan yang baru. Akuilah segala hal yang kita lakukan salah di mata Allah, sebab Allah kasih dan Dia akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Sehingga dengan pengampunan Allah kita akan diberikan kekuatan dan semangat untuk menjalani kehidupan di bulan yang baru nanti. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau menyatakan penghakiman yang adil berdasarkan kebenaran yang sejati. Tidak ada seorang pun atau tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang akan terlepas dari penghakiman Allah. Tapi kami bersyukur bahwa Allah menyatakan penghakiman yang adil. Bagi kami yang melakukan kesalahan ketika kami mengakui dan menyatakan penyesalan serta mau bertobat, kami mendapatkan perlakuan yang adil dari Allah, yaitu pengampunan. Karena itu Tuhan, biar ini menjadi kepujian dalam kehidupan kami. Bukan berarti bahwa kami terus melakukan atau hidup di dalam keberdosaan kami. Tetapi kami memiliki sebuah keyakinan bahwa ada tersedia pengampunan jika kami sungguh-sungguh melakukan kesalahan dan terlebih sungguh-sungguh mengakui dan mau untuk menyesali. Biarlah kehidupan kami Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada kami, akan kami jalani di dalam keadilan penghakiman Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.